Pada saat terobosan, Long Yan mendorong ketiga orang itu kembali. Mereka bertiga tampak ketakutan. Orang yang mereka pikir menjadi mangsa sebenarnya sangat tangguh. Feng Xichang merasa bahwa dirinya terlalu gegabah dan meremehkan kemampuan bertarung Long Yan. Jadi dia pun segera datang lagi. Menarik, jadi kamu juga seorang keabadian dewa? Tapi jika itu hanya tingkat pertama, aku khawatir kamu masih akan mati di sini hari ini. Feng Xichang berkata dengan suara berat. Dia tidak berani gegabah lagi ketika aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Kedua wanita itu juga mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga berubah menjadi pelangi panjang dan bersiap untuk menghabisi Long Yan. Namun, pada saat inilah terdengar suara gemuruh di badai pasir dan cahaya keemasan yang menutupi langit dan matahari menderu dari jauh. Jangkauannya begitu luas hingga hampir mencakup arah pergerakan ketiga orang itu, menyebabkan mereka berhenti sejenak dan sebuah kekuatan tak terlihat menyapu keluar. Ketika mereka menongkak, sebuah tongkat emas raksasa sudah turun dari langit. Meskipun mereka sempat bereaksi, dampak yang kuat masih membuat mereka terpental dan menyemburkan darah. Pilar yang menutupi langit dan matahari itu menyusut dengan sangat cepat, dan sesosok berjubah hitam muncul di depan semua orang. Saat pupil mata Feng Xichang menyusut, sosok itu tiba-tiba melesat ke arahnya. Dalam sekejap mata, tinju yang mengandung kekuatan mengerikan dengan cepat membesar di matanya. Pertahanan kuali surgawi. Dengan panik, Feng Xichang membentuk segel tangan, lalu tripod besar terbentuk di depannya. Segera, tripod giok saling bertabrakan dengan suara teredam. Feng Xichang melambaikan tangannya, mendorong tripod giok ke depannya. Namun, yang terjadi berikutnya adalah benda surgawi yang selama ini menjadi benteng pertahanannya yang kokoh langsung hancur berkeping-keping bahkan tanpa ketegangan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa sosok yang tiba-tiba muncul ini memiliki kekuatan fisik yang tak terbayangkan. Sementara, Feng Xichang terkejut bayangan hitam di depannya sekali lagi melesat. Wajah Feng Xichang yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Dia hanya bisa mundur ke belakang dengan cepat. Itu sebenarnya kamu, saudaraku. Mengapa kamu menyerangku? Feng Xichang akhirnya melihat dengan jelas sosok yang menyerangnya. Dia adalah Xiaoyan, orang yang paling tidak ingin ditemuinya. Kamu menyerang temanku dan kamu bertanya mengapa aku melakukannya? Xiaoyan mengabaikan perkataannya dan mengeksekusi guntur jilai lagi. Dia mendekati Feng Xichang dengan kecepatan tinggi dan langsung meninjunya. Wajah Feng Xichang berubah. Dia menekankan kelima jarinya ke udara dan 5 riak segera muncul di kehampaan di depannya, menyebar dan berubah menjadi lingkaran cahaya yang terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menghindari serangan itu, membiarkan lingkaran cahaya itu menimpanya. Suara ledakan dan pecahan terdengar bersamaan, dan sosok Xiaoyan tidak berhenti sama sekali. Ini semua salah paham, saudaraku, tolong dengarkan aku. Xiaoyan mengabaikan Feng Xichang, 9 segel bintang berkedip-kedip di antara alisnya. Ketika tubuh Clone Yuan-shen di tingkat leluhur dikombinasikan dengan tubuh keabadian fisiknya sendiri yang mencapai bintang 7, Xiaoyan bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih kuat tersembunyi di dalam tubuhnya. Tinju Xiaoyan menghantam Feng Xichang dengan keras. Yang terakhir mengangkat lengannya dan baju besi langsung muncul di tubuhnya. Terdengar suara teredam dan tubuh Feng Xichang langsung terjatuh ke belakang. Retakan pada baju besi lengannya menyebar dengan cepat, lalu runtuh. Feng Xichang juga terluka dan seluruh dadanya cekung. Pada saat yang sama, kedua wanita itu datang meraung. Terutama adalah wanita yang mengendalikan ular putih. Ular putih itu mungkin takut pada Long Yan, tetapi tidak kepada Xiaoyan. Saat ular piton putih itu bergerak, ia membuka mulutnya dan memuntahkan racun. Pada saat inilah mata Xiaoyan yang sedingin menyapu wanita itu. Ia segera bergerak ke samping ular piton putih dan menghantamkan tinjunya yang berisi api ke tubuh ular tersebut. Ular piton putih ini jelas merupakan hewan peliharaan favorit wanita itu. Namun, kekuatan pukulan Xiaoyan begitu kuat sehingga tidak peduli jenis ular piton macam apa, ia tidak akan mampu menahannya. Ular itu mengeluarkan desisan menyakitkan, dan bagian tubuhnya yang terkena pukulan Xiaoyan langsung meledak. Tubuhnya hancur menjadi 2 bagian. Mata Fu Xingxan
menyusut, lalu dia bergegas maju untuk memeriksa, menatap Soyan dengan penuh kebencian. Adapun wanita satunya, setelah melihat situasi ular piton putih, dia tidak berani memanggil katak guntur di bawah kakinya. "Saudaraku, tenanglah. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni nyawa kami dan kami bersedia membawamu ke lokasi binatang buas luar angkasa lainnya. Kami juga akan memberikan semua kristal ruang waktu yang kami peroleh. Semuanya akan menjadi milikmu." Merasakan kekuatan bertarung Soyan, Feng Xirshan mengerti bahwa Soyan belum sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Mustahil bagi mereka untuk dapat lolos dari kematian jika ini terus berlanjut. Terlebih lagi, dia melihat tanda bintang berkelebat di antara alis Soyan. Meskipun dia tampaknya tidak tahu apa itu, dia dapat menyimpulkan bahwa tubuh fisik Soyan sangat menakutkan. Kekuatan fisik dan ranah kultivasinya sama-sama mencapai tingkat keabadian. Kekuatan tempur semacam itu bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Hanya dalam pertemuan singkat saja, mereka hampir hancur total. Meskipun terluka parah, Feng Xirshan mendatangi Soyan dan membungkuk dalam-dalam sambil menengkupkan tangan. "Kami benar-benar tidak tahu kalau mereka adalah temanmu. Kami minta maaf karena telah menyinggungmu sebelumnya." Xiaoyan melirik Feng Xirshan dengan acuh tak acuh, lalu berbalik menatap Longyan yang telah berubah menjadi tubuh asli Zhu Jujin. Sosok besar yang menutupi langit dan matahari serta fluktuasi samar yang berasal darinya memang sangat mengejutkan. Setelah melihat Soyan, anggota tim Fearless akhirnya santai. Dengan satu tarikan napas, tubuh asli Longyan di langit menghilang, berubah wujud menjadi tubuh manusia dan datang ke sisi Soyan. "Longyan, apakah ada sesuatu yang serius?" Soyan bertanya. "Ayah, aku baik-baik saja. Tidak hanya itu, saat ini aku akhirnya berhasil menerobos belenggu keabadian dewa dan berhasil menjadi keabadian dewa." Longyan tersenyum bodoh dan menggaruk kepalanya. Pengepungan 3 orang tadi sebenarnya memberi manfaat tak terduga bagi Longyan. Selain krisis hidup dan matinya sendiri, dia tidak ingin mati karena semua orang di Fearless ada di sini. Jadi, tekadnya menuntunnya untuk menerobos belenggu dan berhasil maju ke keabadian dewa, menjadi salah satu petarung teratas di dunia ini. Itu semuanya hanya kesalahpahaman. Aku benar-benar minta maaf. Ini beberapa obat penyembuh, terimalah. Feng Xirshan adalah orang yang bijaksana. Dia tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi saat ini dan memahaminya. Soyan bergerak untuk memeriksa anggota tim Fearless. Untungnya, semua orang baik-baik saja. Aku bisa menyampingkan masalah ini. Lalu, di mana makhluk angkasa berbahaya yang kau sebutkan? Ceritakan secara spesifik tentang rencanamu dan cara membunuhnya. Feng Xirshan menghela napas lega saat mendengar ini. Luka-lukanya berangsur pulih dan dadanya yang cekung kembali normal. Tetapi ekspresinya bahkan lebih hormat daripada sebelumnya. "Saudaraku, bintang itu berada di sebelah bintang ini yang disebut bintang iblis kuno. Binatang angkasa berbahaya di sana disebut kupu-kupu neraka instan. Ia mengeluarkan bubuk sisik yang akan menyebabkan angkasa runtuh setelah meledak, sehingga meletus dengan kekuatan sobek yang kuat. Ia juga bisa berteleportasi, tetapi seharusnya ada batas berapa kali ia bisa melakukannya. Kamu hanya bisa mengejarnya. Sisik dan bubuk yang dipancarkannya takut api, tetapi kami membutuhkan api yang cukup kuat untuk membakar. Meskipun aku memang punya api binatang di sini, tetapi kurasa itu tidak akan cukup. Sisiknya juga sangat beracun, jadi kamu harus memusnahkannya sebelum kamu dapat menyerang tubuh utama binatang itu." Feng Xirshan berkata perlahan dan mengatakan yang sebenarnya kepada Soyan. Soyan tahu banyak tentang kupu-kupu neraka instan ini, tetapi yang benar-benar membuatnya tertarik adalah kemampuannya. Bukankah kemampuan teleportasi pada hakikatnya adalah kemampuan jiwa Poid? Mungkinkah kupu-kupu ini ada hubungannya dengan jiwa lubang Poid? Pin-pin jalan. Tanpa berbicara omong kosong lagi, Soyan langsung ke intinya. Itu karena perasaan gelisah dalam hatinya semakin lama semakin kuat. Feng Xirshan tersenyum kecut dan tidak bertanya lagi, dia hanya mengangguk. Sebelum pergi, Soyan menatap Longyan dan berkata, "Longyan, kamu telah berhasil menembus keabadian dewa. Masih banyak binatang buas di sini. Pimpin tim dan tunggu aku di sini." Longyan menganggukkan kepalanya dengan patuh saat menjawab, "Iya ayah."
Soyan tidak dapat berpartisipasi atau menemani yang lain dalam latihan mereka. Dia dalam bahaya. Ini diperlukan untuk latihan.